Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Lombok Pos TV. Kembali lagi bersama saya Nasid Ikroman, tentunya pada program yang Anda tunggu-tunggu, Sorotan Redaksi. Kali ini kita hadir hari Selasa karena ada tamu yang sangat spesial hadir di studio Lombok Pos TV. Siapa dia? Ini ada Pak Busro Mukodas, Wakil Ketua KPK. Selamat sore Pak Busro. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, ini ada juga didampingi oleh dua akademisi handal ini di bidang hukum. Ada Pak Ganjar Bonaparta dari Akademisi UI. Selamat sore Pak. Apa kabar? Ada juga dari Akademisi Fakultas Hukum UNRAM, Bapak Lalu Saifuddin Gayet. Ya, pemirsa, isu soal pemberantasan korupsi kayaknya tidak ada habis-habisnya. Ini institusinya Pak Busro tidak henti-hentinya, hampir tiap hari menangkap, memeriksa orang yang korupsi, nyuap dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu, ini Pak Busro datang ke si NTB untuk nangkep atau untuk apa ini? Mungkin bisa dikabarkan, beritahu, informasikan ke pemirsa Lombok Pos TV, Pak Busro. Ada agenda apa datang ke NTB? Atau banyak yang korup di sini? Iya, jadi para pemirsa yang saya muliakan, KPK datang ke sini itu untuk menjalankan salah satu fungsi kewenangan KPK, yaitu pencegahan. Kali ini yang jadi mitra kami adalah komunitas ibu-ibu PKK. Oh, ibu-ibu PKK. Ya, NTB. Ya. Mereka ini memiliki posisi yang strategik, yang penting dan memiliki peran-peran untuk melakukan perubahan-perubahan yang positif itulah. Nah, dalam pencegahan ini kami membaca bahwa berbagai macam jenis dinamika, modus dan aktor-aktor koruptor di Indonesia ini yang semakin marak ini, itu bagaimanapun juga perlu dicari solusinya. Dan solusi itu pasti ada ketika kita berbuat sesuatu. Tadi menarik istri pejabat berarti ibu PKK ini. Mungkin ada kajian khusus KPK mengenai ada nggak peran dari istri kemudian suaminya ikut korup misalnya? Oh, ada. Besar pengaruhnya. Justru karena itu. Di KPK itu ada kajian dengan melibatkan sejumlah pakar, pengamat, peneliti yang mempelajari variabel korupsi ini sebagai penyakit kumuh secara sosial ini, secara politik. Sisi lain ada variabel koruptor itu kan pada umumnya orang yang sudah berkeluarga. Lalu ada apa? Suami yang sedang menjabat, aparat penegak hukum, politisi, maksud istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Ini pasti ada sesuatu. Nah, ketika sesuatu itu kami lakukan diskusi intensif dengan sejumlah pengamat tadi, akhirnya sampai pada satu pembenaran hipotesa kami. Ada korelasi antara korupsi di rumah tangga birokrasi di Indonesia ini dengan runtuhnya, lemahnya bangunan-bangunan moral di rumah itu. Padahal rumah itu kan ikatan batin antara suami istri dan anak-anak, seterusnya sampai cucu kan. Nah, ikatan batin yang bagus itu kan dibangun ketika dia membangun komitmen berumah tangga. Jadi keluarga ini bisa kita katakan sebagai hulu dari yang tadi berdampaknya ke yang lain. Dari keluarga ada dasarnya, fundamennya. Sehingga itu yang disentuh KPK. Persis. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu sudah tidak mendorong tahu penghasilan suaminya mungkin rata-rata, tapi ibu-ibu pejabat ini penampilannya udah wah-wah sekali. Ibu itu kan bendahara ya. Ibu itu bendahara rumah tangga. Ibu itu juga dia pendamping suami, sekaligus juga bersama suami mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak. Nah, ketika konsep mendidik anak itu harus perlu dan semakin penting dikaitkan dengan cara memperoleh rezeki. Harta dengan rezeki beda ya. Maka cara mencari rezeki yang benar itu kayak apa? Cara membelanjakannya pun yang benar menurut etika agama itu kayak apa? Nah, sini istri penting. Walaupun ada beberapa istri yang kadang-kadang beberapa aja, kami tidak ada data dan tidak mau menggeneralisasi bahwa istri pejabat itu mesti menjadi pengompor dari suaminya. Oh, belum tentu. Iya, banyak yang bagus itu. Banyak yang bagus. Ya, mudah-mudahan di NTB
Oh, bagus semua. Kami optimis itu. Oh iya. Ya. Sehingga NTB dipilih untuk datang jauh-jauh Pak Busro datang kampanye anti korupsi ke ibu-ibu. Ya oke, mudah-mudahan. Jadi KPK menyentuh langsung pendidikan anti korupsi mulai dari keluarga. Oke, sebelum kita dalami lebih jauh, saya mau ke Pak Ganjar dulu. Ini sebagai dosen yang sudah malang melintang, ada banyak kajian terkait dengan anti korupsi. Soal seberapa penting sebenarnya kemudian relasi, kemudian dari hasil kajian ada enggak dari pengamatan Pak Ganjar antara relasi pejabat yang istrinya kemudian mendorong kemudian untuk korupsi? Jadi begini, kalau dibilang korelasi sangat erat. Sangat erat. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Oke. Kita ini kerap bercanda ya. Kalau di kantor sudah pusing, pulang ke rumah, lihat istri, lihat anak, hati tenang. Gitu kan? Artinya apa? Penenang itu ada di rumah, ada di keluarga. Sebaliknya tapi kita juga harus hati-hati. Kalau berangkat kantor berantem dulu sama istri, suasana hati nggak senang, pasti kebawa-bawa ke kantor. Artinya apa? Yang menentukan itu lingkungan keluarga, bukan lingkungan kantor. Pengaruhnya personal itu ke personal di situ. Nah sekarang bayangkan kalau anak, istri banyak tuntutan ke suami. Apalagi yang suami-suami takut istri. Nah, apalagi istri. Nah ini saya pikir dari apa ya, sehari-hari di masyarakat kita ini kan nyata sekali ya, bahwa orang menganggap oh ya di keluarga itu kita tenang, lihat anak, lihat cucu misalnya gitu kan. Jadi bahwa apa yang keluarga harus kuat itu sebagai pembentuk dasar norma, mengikat moral, membangun integritas, itu kita tidak bisa bantah. Nah, apa yang dibawa keluarga waktu kita ke tempat kerja, itulah kira-kira akan mewarnai kita sehari-hari. Berarti apa yang dilakukan KPK langsung masuk ke keluarga ini untuk pendidikan anti korupsi berarti sudah sangat tepat untuk mengintervensi. Sangat tepat, dan ini kan begini, ini salah satu dari sekian banyak cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Kalau selama ini kita selalu diramaikan oleh isu penindakan, penangkapan, tangkap tangan. Nah sekarang KPK menunjukkan bahwa ini loh salah satu dari sekian banyak yang sudah dilakukan KPK ya bersama masyarakat. Kalau sudah dicegah nggak ada yang terjadi. Jadi nggak perlu ada penindakan. Diharapkan begitu. Diharapkan begitu. Begitu kita kasih pemahaman apa dan bagaimana korupsi, biasanya godaannya dari mana gitu ya. Nah terutama dalam kaitan dengan istri atau ibu ini sadar bahwa kedudukannya apa gitu ya. Jadi ibu dan istri ini kan seperti apa ya? Seperti jangkar yang memang harus menjaga keseimbangan. Nah, peran ini yang harus diharapkan bisa dimainkan oleh para istri oleh para istri. Sehingga jangan sampai justru bukan melarang, bukan ini malah menganjurkan. Dan pergaulan antar ibu pejabat atau istri pejabat ini juga kuat ini pengaruhnya. Gitu ya, saling lagi ada yang pakai tas itu, pas ini wah itu Pak beli ini beli ini tuh. Mobil, renovasi rumah selalu jadi alasan begitu kan. Kalau bawahan aja bisa, masa bapak nggak bisa gitu. Nah, itu kan tuntutan-tuntutan seperti itu yang membuat ya tidak semua, ini juga kasuistis ya, kita tidak boleh menggeneralisasi, tapi kita harus akui bahwa fakta ini ada dan harus diintervensi. Bahwa korupsi itu dipicu dari kondisi keluarga, tuntutan keluarga, termasuk terutama dari istri. Oke, Pak Ganjar, saya mau ke Pak Gayat dulu. Kita kaitkan dengan konteks ke NTB. Bagaimana soal intervensi KPK kemudian ya kepada istri-istri pejabat ini, tepatkah yang diintervensi KPK ketika dalam konteks NTB atau seperti apa? Ya kalau saya sih ini tepat sekali, artinya bahwa kita mulai dari hal yang paling dasar, organisasi terkecil kan sebenarnya. Keluarga ini kan organisasi terkecil. Kontrol tiap hari, tiap malam dalam hubungan apapun, istri kan selalu mengkontrol. Mengkontrolnya kan bukan pada saat sang laki-laki selingkuh, tapi juga saat laki-laki bagaimana menselingkuhkan rezeki yang didapatkan ini kan sebenarnya dari dana-dana yang tidak jelas, dana-dana haram ini. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa ini sangat positif bagi kita, terutama kita di NTB. Ini juga salah satu menyambut apa yang didorong oleh Pak Gubernur, misalnya peraturan Gubernur 36 2013 tentang aksi daerah pemberantasan korupsi. Saya pikir ini gayung bersambut bahwa komitmen yang ingin didorong oleh Gubernur terhadap ini juga harus disambut juga. Artinya bahwa ini tidak hanya dilakukan KPK, pemerintah daerah, provinsi, bupati yang di bawah juga harus melakukan hal yang demikian.
melakukan rekonsolidasi. PKK tidak hanya bergerak dalam bidang passion, dalam bidang gaya-gaya mendorong suaminya tetap menjabat segala macam gitu kan. Sumbangan kan yang kita tahu kan fungsi PKK ini kan hanya sebagai support bagi suaminya, bagaimana suaminya bisa bertahan menjabat, bagaimana membuat sebagai mengorganisir dana sumbangan, mengurus bencana, bahkan menggosip pun juga. Karena memang kalau kita berbicara tentang ibu rumah tangga ini Pak Ganjar, Pak Busro, akhirnya kita agak sedikit bergosip memang. Tasnya orang kita nilai, pakaiannya orang kita nilai. Bahkan ada juga isunya katanya pejabat yang pakaiannya ketika berpakaian 30 juta, 50 juta. Ini beban yang dibawa berpakaian ini kan suatu mentalitas yang kurang baik. Karena kalau kita berbicara pemberantasan korupsi kan memang mulai dari kesederhanaan kan gitu. Misalnya ibu-ibu pejabat yang ada di NTB ini atau di daerah mulai memberikan contoh di berpola pakaiannya sederhana. Kan mereka sering keluar di koran, sering keluar di TV, tunjukkanlah yang sederhana, karena itu perilaku yang saya pikir dari awal mulai kita memberikan contoh. Ya, mudah-mudahan para ibu-ibu PKK ini bisa seperti itu ya Pak Busro. Tadi disinggung oleh Pak Gayab juga, NTB salah satu yang kemudian memiliki peraturan gubernur yang kemarin positif itu. Ada aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kita ingin minta bagaimana ini terhadap langkah itu, tapi kita harus tahan dulu ya pemirsa. Seperti apa tanggapan Pak Busro atas adanya ADPPK, Pergub ADPPK yang sudah ditetapkan? Kita ketemu saat lagi. Berbagai peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, di sekitar kota Mataram, mengulas seputar informasi yang terjadi dalam kehidupan. Kita berharap agar penyerahan BLSM oleh kantor pos setempat tepat pada sasarannya. Menyajikan keanekaragaman sosial dan budaya. Pemirsa, inilah Nusa hari ini selengkapnya. Nusa hari ini setiap hari jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputar ekonomi, politik, dan kriminal. Menyajikan seputar harian Lombok Pos. Informasi yang akan dihadirkan oleh harian Lombok Pos, kira-kira headline apa saja yang akan diangkat oleh dirangkum dalam berita terupdate dan teraktual. Bagaimana pergerakan para peserta pemilu juga luput dari pengamatan. Senang sekali saya Meida Azahra berjumpa lagi dengan Anda di Info Lombok Pos setiap hari jam 23.00 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa Lombok Pos TV, kembali lagi masih di sorotan redaksi dan bersama Pak Busro Mukadas dan Pak Ganjar dan Pak Saipudin. Ya, tadi tertunda Pak Busro soal adanya Pergub aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam kacamata KPK gimana melihat ada Pergub yang kemudian berbicara soal korupsi? Dari tataran konsep yang ideal, peraturan-peraturan apapun namanya, termasuk peraturan gubernur, Pergub itu harus mencerminkan muatan-muatan moral. Peraturan itu penormaan moral gitu. Itu tataran konsepnya. Dari sudut itu maka Pergub ini itu muatan moralnya kuat karena dia menunjukkan komitmen dari gubernur dan jajarannya untuk membuat dua peraturan gubernur tadi, dan itu dari sudut pandang KPK itu inline karena KPK punya kewenangan yang di dalam undang-undang itu di pasal 6, 7, 8 dan pasal 14. Di sana KPK mempunyai kewenangan koordinasi, supervisi dan seterusnya gitu ya. Dalam konteks pencegahan.
Nah, kemudian ini sudah kami lakukan sejak lama, sejak periode KPK pertama diteruskan sampai periode sekarang ini. Satu, kemudian yang kedua, ketika korupsi sekarang ini menjalar ke daerah-daerah itu, maka Pergub yang sekarang ini di Mataram ini, di NTB ini, ini responsif, antisipatif. Nah, tentu kami dari KPK ingin mendorong bagaimana nanti efektivitas itu perlu diletakkan dalam satu kerangka kebijakan yang jelas. Yang jelas itu artinya semua pemangku kepentingan di jajaran Pemprov di NTB ini dan masyarakat sipil, LSM, media, ormas-ormas agama apapun juga itu perlu diposisikan dengan pendekatan partisipatif. Seperti apa perannya? Seperti apa perannya? Sehingga ini bukan menjadi agenda pemerintah saja. Kan harus semua pihak. Semua pihak dong. KPK juga selama ini semakin mengarahkan, memosisikan unsur-unsur masyarakat sipil kita beri porsi. Karena KPK nggak bisa sendiri berantas korupsi. Negara ini tidak bisa sendiri, termasuk KPK. Bukan hanya KPK, negara manapun juga itu ketika meninggalkan rakyatnya itu suatu saat dia akan dilawan oleh rakyat. Contohnya udah banyak lah. Nah, kita mencegah jangan sampai negara ini jalan sendiri. Partisipasi, mendorong semua pihak agar anti korupsi, memberantas, itu yang menjadi concern berarti. Jadi catatan penting bagi pemerintah provinsi ya jangan sampai hanya sendiri mubek-ubek mau mencegah, memberantas korupsi, tapi tidak ada. Betul. Ketika nanti gubernur yang sekarang ini sudah berakhir, program ini jalan terus dan menjadi milik masyarakat, itu success story dari gubernur ini. Artinya ada karya-karya monumental, ya, tidak bergantung kepada jabatan seseorang yang sedang jabat. Itu dependent on, itu nggak bagus. Ini jadi berbasis pada gerakan rakyat. Sama seperti KPK, siapapun komisionernya harus tetap jalan. Benar, persis. Jadi itu yang ini ya. Semoga saja jangan sampai berganti gubernur, ganti kebijakan. Jangan-jangan gubernur yang baru nanti justru dicabut pergubnya. Kalau ini sudah menjadi milik masyarakat, gubernur baru mau merubah. Oh, hati-hati. Jadi itu Anda akan tanda petik akan dilawan oleh masyarakat, akan diprotes paling tidak oleh masyarakat. Karena ini sudah menjadi milik masyarakat. Oke, kalau misalnya kita berbicara misalnya dalam kacamata KPK dalam konteks yang lebih luas, secara nasional misalnya kita lihat pemerintah daerah ada korupsi misalnya yang di KPK ada Banten, ada banyak daerah. Sebenarnya KPK ngelihat apakah memang daerah ini sarang korupsi atau seperti apa? Dan ada beberapa daerah yang mengalami problem korupsi birokrasi karena sejumlah faktor. Proses pilkada yang selalu banyak diwarnai oleh money politik. Nah, pemain-pemain yang bermain dengan money politik ini seringkali dicukongi. Nah, ketika dia menang, yang mendrive kebijakan kepala daerah yang menang itu, cukongnya itu. Nah, lalu di mana posisi rakyat? Dipinggirkan dia pasti. Akhirnya terjadi abuse of authority, of power, korupsi kan? Jual beli, transaksi ya. Kemudian yang kedua, korupsi itu disebabkan oleh parpol sekarang ini belum punya ideologi yang jelas. Sehingga saya ambil contoh misalnya. Tapi semua teriak anti korupsi, Pak. Ya biarkin aja, masyarakat kan sudah semakin cerdas kan. Tapi makin besar teriaknya banyak yang ditangkap sama KPK. Dulu kan juga ada yang teriak-teriak katakan tidak. Itu teriak atau mengigau itu. Nah itu. Nah tapi yang penting sekarang kembali ke konteks korupsi yang masih di daerah tadi, itu menjadi agenda dari masyarakat di daerah itu. Bagaimana kepala-kepala daerah, terutama bupati atau wali kota yang punya izin usaha pertambangan. Sekarang di seluruh Indonesia ada NTB itu tidak hanya soal tambang. Kami punya data, kita punya data peternak di Indonesia itu lebih banyak di Jawa Timur, NTB, NTT. Apalagi ada program khusus memang di sini, bumi sejuta sapi dulu. Nah itu dia, tapi peternak di sini tidak selamanya lancar mengirim sapi ke Jakarta. Sehingga kemarin ada kasus. Tapi karena yang banyak sapi impor yang masuk, Pak. Justru karena itu by design. Mengapa kebijakan-kebijakan itu tidak ditujukan untuk memberdayakan peternak-peternak itu yang jumlahnya 6,2 juta.
sebagiannya tadi NTB ini. Kami riset sampai daerah loh. Nah, ternyata termasuk NTB ya di risetnya. Ternyata memang bisnis ini menggambarkan bisnis kartel. Satu, kemudian yang kedua ada peran kapitalis asing. Dan ketiga, kemudian setelah Ahmad Fatona ditangkap penyidik KPK dan teman-temannya di partai yang sekarang presidennya sudah jadi terdakwa itu ya, itu menunjukkan contoh bahwa proses-proses politik selamanya tidak menunjukkan transparansi secara jelas. Berarti kalau begitu memang masyarakat NTB khususnya para peternak menjadi korban dari tadi transaksi politik antara parpol yang presidennya ditangkap itu berarti. Mestinya juga anggota DPR dari partai apapun juga, terutama dari parpol yang terkait dengan kasus itu sejak dulu mengadvokasi peternak itu. Tapi nyatanya enggak. Justru yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat itu ada indikasi kartel. Dan kemudian setelah di sidang terbukti, sidang tipikor kan, nah Ahmad Fatona terbukti, Lutfi Hasan Eshak terbukti, walaupun belum inkrah tapi kan sudah terbukti. Dan putusan hakim itu harus dihormati sampai dengan putusan berikutnya yang nggak ada maling yang menyerah Pak. Jadi sampai habis dia nanti prosesnya di keberatan. Ya pemirsa, jadi sangat gamblang ternyata kaitannya antara korupsi sapi impor yang ada di Jakarta melibatkan petinggi-petinggi politisi yang katanya daging berjenggot itu ternyata juga menjadi mengorbankan masyarakat NTB, khususnya masyarakat peternak. Giatnya masyarakat untuk pemerintah menggencar bagaimana populasi meningkat, ternyata memang keluhannya memang ketika ada sapi impor ini sapi kesusahan menjual ini sehingga memang berdampak kepada para peternak. Saya mau ke Pak Ganjar kembali soal audit PPK. Kalau misalnya menurut kacamata Pak Ganjar, seefektif apa misalnya pemerintah daerah memiliki regulasi PPK, pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang kemudian apa itu karena tidak memiliki peran yang cukup kuat seorang pemerintah daerah, apalagi gubernur yang hanya sebatas wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam kacamata Pak Ganjar seperti apa? Nah, justru saya begini melihat ya, bagaimana caranya supaya SK ini tadi bisa menghasilkan karya monumental. Ya. Bukan SK-nya yang menjadi monumen, gitu. Tapi SK ini menghasilkan karya monumental. Jangan sampai SK ditaruh di musim bawah pernah Jadi apa yang harus dilakukan setelah SK ini ada? Yang pertama kita harus sadar dulu begini. Terbitnya SK ini adalah salah satu senjata untuk mencegah tindak pidana korupsi. Ya. Kenapa bukan untuk menindak atau memberantas? Karena memang kewenangannya kan terbatas. Ya, walaupun di bawah gubernur ada jajaran-jajaran yang punya kewenangan tertentu yang bisa digunakan. Nah, cuma begitu SK ini terbit, yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan. Ya, pemetaan. Siapa harus melakukan apa di situ? Misalnya terkait situ, oh ini berarti kepala dinas ini lakukan ini. Oh butuh koordinasi. Mana yang paling rawan? Oh melibatkan kepolisian, oh melibatkan kejaksaan, harus ini. Jadi itu jelas. Dan setelah pemetaan itu kita bisa lihat sebetulnya apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan SK itu. Kita bisa baca kok. Yang ini bisa direalisasi dalam 6 bulan saja. Yang ini butuh 1 tahun. Yang ini mungkin 5 tahun sampai periode gubernur berikutnya. Nah, jadi dari situ sambil berjalan kita bisa evaluasi. Gitu ya. Mana yang efektif, mana yang enggak, Gini, mana yang harus evaluasi itu nanti kelihatan. Ini memang SK-nya yang tidak applicable, tidak bisa dilaksanakan, atau memang pelaksanaannya yang bermasalah. Nah, kalau pelaksanaannya bermasalah, pelaksananya kah? Atau ada faktor lain yang mengganggu, gitu. Nah, itu kan jadi nanti kita bisa lihat bahwa sambil berjalan efektif atau tidak. Bagaimana terus meningkatkan efektivitasnya, gitu ya. Lalu libatkan. Kalau memang kira-kira untuk merealisasinya butuh berkoordinasi dengan pusat Jakarta, ya tentu lakukan itu kalau perlu gitu. Nah kalau ini bisa dilakukan evaluasi berkala ya 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun saja bisa dievaluasi sampai mana, lalu hasilnya sampai mana. Saya pikir ini karya monumental yang dimaksud tadi bisa menjadi contoh. Mungkin bukan tidak mungkin kalau KPK berkenan mengangkat contoh ini dan mengaplikasikan di daerah lain. Role model. Menjadi role model. Bukan tidak mungkin ketika ini bukan berhasil. Tidak mungkin. Nah justru begini. Justru ini bukan PR-nya gubernur seorang atau pemprov saja. Ini justru PR bersama.
Masyarakat bisa berkontribusi. Coba baca, di mana ya kita bisa kontribusi? Minimal kita mengawasi. Atau mengingatkan juga, dinas ini, dinas itu, Anda sudah berkoordinasi belum? Sudah lihat belum apa yang bisa dilakukan, apa yang perlu, apa yang harus dilakukan? Oke. Gitu. Tapi Pak Ganjar, siapa kira-kira aktor yang paling penting atau aktor yang penting dalam menegakkan regulasi ini? Tapi kita tahan dulu, pemirsa Lombok Pos TV, siapa aktornya dalam aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi yang harus ya sama-sama kita awasi, kita dorong setelah yang satu ini. Ya, Mirsa Lombok Pos TV masih di sorotan redaksi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada di NTB. Ada Pak Busro, Pak Ganjar, Pak Gayat. Tadi tertunda soal aktor-aktor dari pencegahan pemberantasan korupsi dalam konteks pemerintah daerah. Kira-kira siapa saja? Apakah komitmen dari kepala daerah yang paling penting atau justru ada pihak lain? Oke, jadi begini. Di banyak kajian dan tulisan selalu kita mendengar bahwa pemimpin harus memberi contoh. Oke. Ya, satu. Kedua, pemimpin ini memberi ruang, memotivasi. Udah lahir nih SK-nya, gitu ya. Ini salah satu sarana senjata yang bisa digunakan. Nah, saya sebetulnya begini, saya nggak mau bilang bahwa pemimpin lah menjadi aktor utama, dan karena bagaimanapun pemberantasan korupsi ini harus kerja bersama. Ya, tadi Pak Busro bilang negara sendirian aja nggak bisa, apalagi sendirian. Ya. Cuma yang harus kita tangkap begini ya, terlepas dari apakah wah ini gubernur mungkin ini SK mau cari muka, terlepas dari itu, ini sudah tepat yang dilakukan. Ya, lahir SK yang bisa mengimplementasikan banyak hal menyangkut pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, tinggal bagaimana komponen yang lain yang ada semua menggunakan sarana ini, menggunakan kesempatan ini untuk menjaga NTB, itulah bahasa saya kira-kira, untuk menjaga dan membangun NTB. Nah, tapi memang figur gubernur, figur top manajemen ini penting gitu ya. Jadi bagaimana Pak Gubernur juga harus mendorong ini dilaksanakan. Dan masyarakat tidak boleh melihat bahwa wah waktu Pak Gubernur mendorong SK ini, wah ini karena ada kepentingan ini itu dan lain-lain. Jadi masyarakat ini harus sadar bahwa SK ini siapapun yang menerbitkan, agendanya mereka punya kepentingan. Harus bersama-sama. Iya, agendanya harus bersama-sama. Oke. Gitu. Itu yang harus apa ya? Ya masyarakat harus berpikir positif lah di bagian itu. Oke, saya mau ke Pak Gayat dulu. Melihat ya sebagai akademisi ya, tapi kalau nggak salah Pak Gayat salah satu tim penyusun kalau nggak salah di PBK. Melihat konstruksi dari ADPPK, kemudian ya ada modalitas lah di pemerintah. Apakah visible ADPPK ini ditegakkan kemudian menjadi kayak tadi Pak Busro dan Pak Ganjar harapkan bisa menjadi monumental? Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Busro tadi bahwa ini kan pernomaan moral. Iya. Kalau penindakan kan berbeda, itu ranah penegak hukum. Artinya dari beberapa
materi muatan yang terkandung, yang termuat di dalam pergub itu, saya sangat optimis ini sebenarnya bisa dijalankan. Cuman sekarang kan tidak hanya melihat isinya saja bagus, tapi penegakannya, pelaksanaannya kan itu yang penting. Dilaksanakan ya? Sehingga nanti aturan itu tidak hanya menjadi macan kertas, tapi bagaimana saya pikir gubernur memimpin gerakan anti korupsi, pencegahan korupsi ini sebenarnya sudah mulai hangat, sebenarnya sudah mulai ramai sekarang, sudah mulai didorong. Percuma apalagi pas penetapannya kemarin bertepatan dengan Jaksa Subri yang ditangkap. Iya, jadi sini. Karena percuma kita satu sisi kita ingin mendorong pembangunan yang luar biasa, tapi satu sisi kita juga melupakan bagaimana pencegahan korupsi, apapun bentuk bangunan yang kita bangun segala macam program, tapi tidak memperbaiki karakter ini juga bermasalah. Sehingga saya mengatakan bahwa pergub ini adalah salah satu regulasi yang minimal, walaupun dia hanya dalam bentuk pergub Pak Busro, tetapi kalau dia ditegakkan, pernormaan moralnya didorong terus, bagaimana mengorganisir misalnya, memimpin sekarang. Karena pemantauan kami bahwa gubernur ini punya komitmen. Dulu beberapa dinasnya dia terindikasi korupsi saja langsung dinonaktifkan segala macam, ada beberapa lah. Dan memang ini yang kita juga ikut terlibat mendorong ini karena memang komitmennya di periode yang pertama itu dibuktikan. Tinggal sekarang bagaimana menggerakkan secara masif, mesin normanya sudah ada, tinggal dipimpin, tinggal digerakkan. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak cukup hanya dengan gubernur saja, tetapi mengorganisir kekuatan-kekuatan anti korupsi yang lain. NGO, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader, kalau kita bicara ibu-ibu di kampus juga didorong, karena nggak mungkin. Karena sejarah peradaban manusia ini, Plato saja mengatakan bahwa hanya orang yang baik memimpin negara, dia juga putus asa. Tidak bisa hanya dengan orang baik, tetapi tidak cukup dengan orang baik, tapi banyak orang baik yang mendorong itu. Tidak hanya mereka dari kalangan pemerintah, tapi dari kalangan grassroots, dari rakyat kalau ini diorganisir, sehingga nanti seperti yang dikatakan oleh Pak Busro bahwa peraturan ini milik rakyat. Siapapun menjadi pemimpinnya, tetap dia ada di hati rakyat dan akan dilakukan advokasi, pembelaan. Pemberantasan korupsi tetap menjadi ruh berarti di dalam pemerintahan NTB itu yang menjadi. Saya pikir itu yang penting dilakukan gubernur sekarang adalah mendorong semasif mungkin, seprogresif mungkin bagaimana pergub ini bisa berjalan. Kalau pesan Pak Busro tadi tentang penormaan moral, bagaimana penafsiran saya, organisir sebanyak orang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakannya yang ada, yang sekarang ini, dan bagaimana mendorong daerah-daerah di kabupaten ini juga terlibat, tersedot di dalam karakter. Kalau Pak melihat sendiri, misalnya dalam konteks kabupaten kota ada titik cerah misalnya dengan komitmen bupati, wali kota. Saya pikir ada. Kan ini sudah dibangun komunikasi, sudah dibangun sosialisasi juga. Cuman sekarang kan memang harus dipercepat bagaimana respon dari daerah-daerah tingkat kabupaten ini juga cepat merespon sehingga nanti juga bisa dilaksanakan, sehingga semua pemerintah yang ada di NTB ini bisa dipadu, rakyatnya juga yang anti korupsi juga diorganisir, didorong untuk seperti itu. KPK saja ngurus ibu PKK yang ganasnya luar biasa, setiap hari nangkep orang kok. Tiba-tiba kita ngomongin ibu PKK. Berarti kan satu hal yang kontradiktif menurut saya, agak jauh ini kan. Tapi ketika kita lihat dari kajian ilmiahnya, ternyata dia sangat bertautan. Mengapa kita tidak memulainya, misalnya mengorganisir hal-hal yang kecil, tapi ternyata itu berdampak. Berdampak besar. Oke, Pak. Busro menambahkan tadi. Jadi KPK saja ngurusi ibu-ibu PKK. Ya. Iya. Sebetulnya itu mengandung satu pernyataan yang ada muatan moralnya. Artinya apa? Program KPK ini sebetulnya program bagaimana membutuhkan birokrat-birokrat itu bisa mengelola dengan semangat kemanusiaan yang otentik. Nah, wanita ini memiliki peran penting karena struktur kejiwaannya, struktur rohaniyahnya itu sudah diciptakan oleh sang ya. Itu dia penting sekali itu. Makanya ini bersama dengan itu lalu ada pergub tadi kan, namun ada satu catatan. Pergub ini atau gubernur sekarang ini kan bagian dari pemerintah pusat. Nah, ketika mengambil kasus peternak sapi yang di sini jutaan itu diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, oleh kementerian yang mengatur tentang ternak sapi tadi. Pertanyaannya ialah sejauh mana anggota DPR pusat itu peka, sensitif dan berpihak kepada problem daerah-daerah yang memilihnya dia sehingga menjadi anggota DPR itu. Mengapa sampai terjadi kasus peternak sapi diterlantarkan itu dan mengutamakan impor. Ternyata impor ini dijadikan proyek permainan, dan permainan ini ternyata ada unsur korupsinya dan sudah terbukti lewat putusan pengadilan. Nah, disinilah
Satu sisi Pak Gubernur, mudah-mudahan kita dorong terus oleh masyarakat juga, tapi sisi lain, ini warning juga, harapan juga, anggota DPR di NTB ini, yang di sana, yang dapilnya sini, dapil-dapil ini, konstituen di sini itu juga harus diadvokasi. Anda kontrol tuh anggota DPR yang sering teriak-teriak di televisi itu, mereka sensitif. Justru ada yang justru temannya yang nyakitin peternak di NTB. Nah kalau itu ini kan menjadi kontrol. Mungkin saja konstituen atau pemilih itu tidak paham. Nah oleh karena itu menjadi agenda untuk pendidikan politik itu sepanjang masa. Tidak hanya kalau mau pilkada, tidak hanya kalau mau pilek, pendidikan politik, dan itu alah tipu-tipu aja itu. Iya. Ini jadi, yang substantif, kalau yang berdampak langsung pada masyarakat yang harusnya diadvokasi. Persis. Anggota DPR itu kan wakil masyarakat kan, bukan wakil parpol lagi kan. Maka ketika ada anggota DPR kemudian pimpinan parpolnya ada urusan dengan penegak hukum, wah membela parpolnya sedemikian rupa, itu sebetulnya dia tidak sadar, karena dia sudah wakil rakyat loh. Tidak lagi hanya membela parpol. Ya, kalau parpolnya jelas ya harus dikoreksi parpolnya dong. Ya, ini ada yang menarik. Kemarin kita dapat info bahwa 2014 ini KPK memiliki agenda khusus, yaitu politik berintegritas. Mungkin itu salah satunya. Tapi kita tahan dulu Pak Busro, pemirsa Lombok Pos TV, sebenarnya dalam konteks politik berintegritas jelang pemilihan seperti apa sih? Kita ketemu setelah yang satu ini. Negerinya para pakar pesulap suka menyulap apa saja, dari nggak ada hingga diada-ada, dari yang ada hingga tiada. Dem salah bem, abrakadabra, get the push. Dem salah bem, abrakadabra. Negerinya para pakar pesulap suka menyulap apa saja, dari nggak ada hingga diada-ada, dari yang ada hingga tiada. Dem salah bem, abrakadabra. Get the
pemirsa Lombok Pos TV ya, tadi saya duduk sekarang berdiri karena kita kedatangan ada satu pembicara lagi dari Somasi NTB. Selamat sore Pak Yudi Darmadi, koordinator Somasi NTB nanti yang akan berbicara banyak hal soal adanya peran CSO di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tapi saya mau ke Pak Busro tadi soal agenda KPK politik berintegritas tadi. Orang yang korup, yang jual rakyat kiri kanan, tapi kemudian juga sekarang ngejual diri nih. Ayo dong pilih-pilih saya. Ini konteks KPK di dalam pemilu ini momentum seperti apa yang mau dimanfaatkan? Tadi Anda sebut ya, orang-orang yang sekarang menjual diri lewat kamera-kamera TV itu ya, sampai teriak-teriak tentang anti korupsi, padahal track recordnya nggak jelas. Itu sesungguhnya riak-riak yang menggambarkan bahwa satu sisi ada banyak orang baik di Indonesia yang sekarang ini layak dari berbagai sudut pandangnya maju sebagai calon presiden, calon anggota DPR, tapi duitnya terbatas, tidak dapat dukungan parpol. Sebaliknya ada orang yang duitnya banyak, gitu kan, kapitalis, tapi dia memiliki problem integritas yang parah tadi. Tapi karena dukungan-dukungan duit bisa jadi yang akan tampil jenis-jenis seperti ini, ya kan? Nah, pemain politik yang hanya naik karena duit yang banyak, ya. Pertanyaannya, sampai kapankah 68 tahun kita diberi kemerdekaan oleh Allah itu, rakyat ini akan kita main-mainkan terus? Sampai kapan sikap tega pada rakyat itu akan berhenti, akan diinsafi oleh mereka? Dan justru rakyat yang harus pertama kali melawan, Pak, ya? Persis. Maka kehadiran CSO antara Somasi yang kami sudah kenal 10 tahun yang lalu ini menjadi sangat penting bersama masyarakat kampus, bersama ormas-ormas agama dan sebagainya, sebagai kekuatan masyarakat sipil yang ini diperlukan dalam negara demokrasi. Indonesia kan negara demokrasi, butuh politik yang berintegritas, yaitu sistem politik, aturan politik, proses politik, mekanisme politik, dan pejabat-pejabat politik yang memiliki komitmen dan ruh keberpihakan kepada rakyat. Itu yang harus dipilih oleh rakyat. Ya, kalau yang tidak jelas itu yang dipilih. Kalau tidak jelas dalam kaidah agama, jangan memilih sesuatu yang tidak jelas. Kalau ada barang yang subhat, tinggalkan. Lah ini subhat politik harus ditinggalkan. Kalau apalagi kalau main duit. Biasanya duitnya banyak, Pak. Itu kalau main duit, apalagi itu sudah jelas tidak memiliki kualifikasi apapun juga sebagai calon anggota DPR, apalagi calon presiden datang. Masyarakat perlu dididik pentingnya dosen, rekan-rekan dosen ini, CSO ini, justru di situ lewat media televisi, cetak dan sebagainya. Itu pendidikan menjadi penting. Pendidikan politik yang berintegritas, yang menyadarkan rakyat, Anda mulai sekarang harus insaf melakukan perlawanan tanda petik, yaitu dengan menyikapi secara kritis calon-calon anggota DPR 9 April besok. Ketika siapapun juga sudah main duit, apalagi pakai embel-embel agama ya, pilih saya, kalau nanti menang akan saya umrohkan. Nah, ini ibadah dibawa-bawa kan. Ini seperti spiritual laundering itu. Ada money laundering, ini spiritual laundering. Ini masyarakat dikasih, jangan pilih orang kayak gitu. Itu akan mencelakakan rakyat. Jadi perannya CSO dan akademisi mencerdaskan ini juga ya, supaya tidak spiritual laundering itu justru yang terjadi. Itu manipulasi simbol-simbol agama. Makanya akan datang laknat itu ketika agama hanya dengan simbol-simbol. Karena di tengah masyarakat juga ya nyerahlah dengan kondisi ujung-ujungnya mengharap KPK. Waduh, kapan ya KPK nangkep orang ini? Paling-paling ujung-ujungnya juga begitu, Pak. Karena terlalu sering menangkap juga capek deh. Ya. Sekarang pencegahan ini penting sekali. Kami optimis sekali 1000 personel KPK itu sudah memantapkan kebijakan organisasi pencegahan yang melibatkan masyarakat. Itu akan kami tingkatkan volumenya, frekuensinya, sehingga kunjungan-kunjungan ke daerah akan kami tingkatkan. Tidak kemudian, tapi penindakan tetap ya, Pak. Masih terlalu banyak nih koruptor perlu ditangkap. Karena memang korupsinya semakin masif, dan orang-orang yang ditangkap tangan itu karena laporan dari masyarakat lewat SMS, lewat komunikasi yang lain. Kita kemudian terjunkan, kita ikuti, ternyata memenuhi syarat untuk ditetapkan. Langsung diangkut. Ya langsung kan, kalau enggak kali kami malah salah kan. Oke, Pak Ugedas, tadi soal CSO, saya mau ke Pak Yudi dulu, Yudi Darmadi dari Somasi NTB.
Terdengar somasi juga salah satu partner IPJ dalam juga mengawasi lembaga kejaksaan, lembaga peradilan. Soal tadi, kalau Pak Busro dan Pak Ganjar, Pak Dayat bersepakat bahwa CSO ini juga harus diperkuat, Mas. Civil society harus diperkuat di dalam pencegahan. Dalam kacamata somasi seperti apa? Ya, saya kira sependapat dengan bapak-bapak sebelumnya. Kami terus terang selama 10 tahun ini bersama teman-teman yang mencoba untuk melakukan upaya menurut posisi kita masing-masing. Itu ada banyak cara dan pendekatan saya kira. Somasi pada awalnya mungkin terlalu jauh dengan KPK, tapi kami juga melakukan laporan-laporan pada awalnya gitu. Ternyata itu tidak begitu efektif. Ngelapor ke KPK maksudnya? Belum efektif waktu itu KPK sebagai mitra di daerah gitu ya, karena terlalu jauh. Tapi ke kepolisian, ke kejaksaan gitu, melakukan laporan-laporan gitu. Ya mulai dari hal-hal kecil lah, seperti Raskin, bantuan-bantuan BLT waktu itu ya, tahun 2000 sampai 2005. Ketika kami dapat dukungan misalnya dari lembaga tertentu waktu itu, ada pergeseran sebenarnya di teman-teman yang mencoba untuk melakukan atau mendorong pemberantasan korupsi. Karena ranah korupsi itu kan sangat luas dan aktornya sebenarnya jelas siapa yang terlibat dalam konteks pengaturan dan pengelolaan anggaran di situ. Sehingga anggaran itu menjadi pintu masuk buat teman-teman CSO ya, terutama yang melakukan advokasi-advokasi untuk monitoring anggaran dari level provinsi sampai desa gitu. Kalau penguatan masyarakat sipil misalnya di dalam itu ada agenda dari somasi? Iya, kalau sejauh ini kembali lagi ke konteks peningkatan kapasitas warga. Sebenarnya ada pembelajaran yang cukup menarik ketika kami coba melakukan atau mendorong teman-teman yang di desa itu, yang dekat dengan mereka itu kan pemerintah desa. Pemerintah desa bagian dari struktur negara gitu, struktur pemerintahan. Penting, nanti desa katanya dapat 1 miliar katanya. Betul. Jadi kita juga senang ketika mereka aware gitu dan mau tahu sebenarnya dalam APBDes itu ada apa saja sih. Dan itu cerminan terkecil misalnya dari pengelolaan keuangan yang lebih besar di pusat, di provinsi maupun kabupaten. Sebenarnya di kalangan grassroots itu sebenarnya bukan mereka tidak peduli, kadang mereka nggak tahu ya apa yang harus dilakukan. Saya kira itu ada persoalan akses informasi ya, yang tidak masif di push sampai ke level yang paling bawah gitu. Dan saya kira lembaga negara yang juga punya kewenangan untuk mendorong keterbukaan kan sudah ada di sini. Jadi itu bisa dimanfaatkan dengan baik, bagaimana cara masyarakat bisa melakukan permintaan informasi ya, karena dari informasi itu saya kira kita bisa tahu banyak hal. Oke, tapi justru kemarin salah satu catatan di NTB Pak Busro, Pak Ganjar, salah seorang pemohon informasi di NTB, keuangan parpol, justru sekarang digugat 1 miliar oleh Partai Golkar. Digugat 1 miliar, KI-nya digugat, pemohon informasinya juga digugat. Ini terkait dengan soal, saya mau lagi kembali ke politik berintegritas. Tadi ada kasus ini minta informasi. Ini hanya salah satu contoh. Kira-kira kalau ada agenda KPK politik berintegritas, Pak Ganjar bagaimana? Pesimis? Optimis? Begini ya, harus optimis seburuk apapun situasinya. Ya, karena kalau begini, kalau KPK, akademisi, aktivis sudah pesimis, siapa lagi yang mau optimis? Jadi padahal koruptor itu optimis. Sampai hari rekisitor dibacakan, koruptor itu terdakwa kalau ditanya optimis bebas. Jadi mereka optimis terus. Jadi kita harus optimis. Nah, jadi begini. Saya berpendapat begini ya. Omong kosong kita mau memperbaiki negara kalau sistem politiknya tidak diperbaiki. Ya. Omong kosong kita memperbaiki sistem politik kalau kita tidak berpartisipasi di pemilu. Nah, cuma partisipasinya bukan asal nyoblos. Ya, coba dilihatlah itu kapabilitas caleg ya. Di situ dilihat rekornya. Iya, track recordnya dan lain-lain gitu. Nah, biasanya sebungkus mie instan. Iya, jadi yang terjadi selama ini kan kita ini
mengorbankan diri sendiri seakan-akan hanya gara-gara uang yang ya sebetulnya tidak seberapa nilainya ya kalau dibandingkan kesejahteraan yang bisa dicapai lewat hasil pemilu yang berintegritas ya. Kalau kita punya anggota DPR yang baik, menghasilkan keputusan yang baik, pemerintahan yang baik, menjadi mitra, kan sebetulnya masyarakat juga nanti yang diuntungkan. Sederhana sebenarnya gampang bagi masyarakat, berarti jangan memilih politisi bodoh, tapi pilih yang berintegritas. Jangan cari yang itu, Pak, ya? Betul, jangan cari yang bermasalah. Itu ya, hindari yang bermasalah, cari. Nah, cuma tinggal begini, kalau tidak ada yang baik, cari yang terbaik dari yang ada. Kalau terbaik dari yang terburuk. Iya, kalau masih nggak ada juga pemilu yang akan datang, dirinya lah yang harus maju jadi caleg. Kalau merasa dia lebih baik dari caleg-caleg yang ada, itu jadi apa ya? Harus sampai situ masyarakat mau berkontribusi. Jadi setiap pemilu itu ada peningkatan kualitas ya? Iya, harus ada peningkatan kualitas. Jangan-jangan yang meningkat kualitas korupnya iya, jangan-jangan. Nah, jangan sampai money politicsnya naik terus. Gitu kan? Oke, saya ke Pak Gayab. Kalau melihat tokoh politik, aktor politik melihat yang kalau di NTB, kalau agenda KPK, politik berintegritas, gimana? Kita memulai berbicara politik berintegritas, misalnya pemilu ini kan adalah ruang yang penting diintervensi. Di sana kita memulai siapa yang akan menjadi DPR kita, siapa yang menjadi presiden kita. Tentu kita juga melakukan tracking terhadap sosok calon presidennya siapa, sosok DPR-nya juga siapa. Kita harus mengetahui latar belakang seperti yang dikatakan oleh Pak Busro. Banyak orang mengatakan sekarang berkuar-kuar tentang anti korupsi, bahkan di beberapa caleg juga pro KPK dia bilang kan. Padahal ujung-ujungnya dia tidak pernah ngomongin KPK, tapi ketika dia nyalek besar dipasang di spanduk yang pro KPK. Nah, ada juga yang senang membuat fakta integritas, keliling ke kabupaten-kabupaten, tanda tangan berintegritas dengan calegnya segala macam. Saya pikir itu bagus, tapi yang kita butuhkan adalah betul-betul ke depan memang masyarakat pemilih ini mengetahui siapa sebenarnya, walaupun dia tanda tangan integritas segini tebalnya, tapi kan harus ditahu track recordnya apa nih caleg ini bagaimana. Karena kita agak miris memang bahwa orang yang idealis, orang yang baik karena tidak punya logistik dalam pemilu ini dia akhirnya termarginalkan, dia tersingkirkan. Karena memang uang ini bisa membeli media, maksud saya bisa bisa mendorong kuasa wacana terhadap popularitasnya. Bahwa sekarang kita melihat orang sederhana, saya teringat dengan salah satu pesan atau yang disampaikan oleh salah satu diktator di Meksiko ketika dia 35 tahun menjabat. Ketika semakin banyak orang dikasih tulang, maka menyalak dan menggigit pun tidak bisa dia. Ini kan rakyat sekarang disogok juga oleh parpol, dicalekkan 50.000, 100.000, bagaimana dia berbicara tentang anti korupsi kalau sementara dia memilih wakilnya saja dia harus di sini. Ini yang saya pikirkan bahwa jadi kampanye somasi itu tetap kalah dengan caleg ya. Harus lebih galak lagi. Harus lebih galak lagi. Ya, mudah-mudahan saja ke depan ya pemirsa Lombok Pos TV ya, momentum pemilih ini saya rasa momentum yang baik kita untuk mulai melawan, jangan memilih, karena politisi bagaimanapun juga tetap memiliki peran penting ya untuk melakukan perubahan di negara ini. Sebelum kita jeda, saya punya satu pertanyaan Pak. Ini dari titipan teman-teman wartawan banyak. KPK sekarang ini berapa banyak kasus nih di NTB yang sedang diincar di ini? Ada nggak kasus-kasus yang memang nih bakal kena nih? Karena banyak yang beredar gosip di teman-teman. Ya kemarin ada kasus kan, kita sedang dalami. Ya. Terus laporan-laporan masyarakat itu memang ada, tapi laporan masyarakat itu kan belum tentu memiliki basis bukti-bukti yang memenuhi kriteria hukum pembuktian tindak pidana korupsi. Namun demikian itu masih didalami terus. Ketika saya mau ke sini, saya tidak sempat untuk mengupdate sejauh mana perkembangannya. Ya, tetapi ketika nanti sudah sampai kepada tahapan ada 2 alat bukti tentang ABC nama seseorang itu dalam jabatan apapun juga, itu pasti masyarakat akan kita beritahu lewat media. Di sini pentingnya ya, karena pasti tiba-tiba diangkut ya itu aja. Justru kayak jaksa kemarin justru dikasih tahu dari Jakarta, ditahu ternyata ada jaksa ditangkap. Ya, pemirsa Lombok Pos TV, itu tadi soal kasus korupsi yang ada di NTB. Kita masih punya satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Redaksi. Saya habis diminta ngisi materi di Muhammadiyah.
sampai jam 3 saya siap-siap kirim lapor. Ini sudah kucing-kucing yang kurang kerjaan kain-kain tengah malam. Halo Papi. Hello Endah. Kecer. Kecer. Hai sih deh. Jogan. Ajak pengkalan jari ni. Sida. Ya, pemirsa Lombok Pos TV kembali lagi. Ini segmen terakhir kita, tidak terasa 1 jam ya. Memang membahas soal korupsi ini hampir nggak ada habisnya. KPK juga nyari setiap hari tangkap orang juga nggak ada habisnya. Jadi ya mudah-mudahan saja dengan berbagai hal yang dilakukan ya minimal ya bisa lebih sedikit orang yang korup, kita bisa lebih baik. Bapak-bapak, ini segmen terakhir kita. Ini Pak Yudi baru datang, tapi saya mau minta closing statementnya dulu terkait dengan diskusi kita pada hari ini, singkat. Ya, kami tentu sangat mengapresiasi ya komitmen politik kuat dari Gubernur dan pemerintah provinsi secara umum berkaitan dengan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentu kita juga yang mencoba untuk fokus ke isu-isu tersebut sudah kita sampaikan ke teman-teman jaringan gitu ya, ke teman-teman CSO di waktu-waktu tertentu agar juga mendapatkan perhatian bersama. Dan saya kira dari 6 sektor penting itu kita juga harus mencoba untuk memilih lagi dan mendiskusikan kembali kira-kira kelompok-kelompok mana saja yang bisa kita ajak bersama untuk sama-sama fokus pada isu-isu tertentu yang menjadi fokus dari peraturan tersebut, sehingga ada pemahaman yang bersama juga dengan teman-teman di CSO terutama dan masyarakat yang lainnya. Saya kira itu. Dan ini awal yang baik juga kedatangan KPK untuk terus meningkatkan ya. Oke, Pak Gaya, closing statementnya. Ya, kalau saya pertama bahwa komitmen dari pimpinan NTB ini sudah ada, sudah kita lihat dan itu juga terwujud dalam satu penormaan di pergubnya. Tinggal bagaimana mendorong seprogresif mungkin agar aturan ini juga bisa bergerak, berjalan, tidak hanya menjadi macan kertas, tidak hanya gagal-gagahan saja, tetapi memang aturan ini betul-betul realisasi. Makanya kami juga dari akademisi juga sangat mendukung pergub ini, mendukung komitmen Pak Gubernur supaya ke depan kita juga bisa membuat satu gerakan bersama, tidak hanya dari pemerintahan tapi juga dari CSO, dari kampus, dari grassroots di bawah masyarakat, sehingga gerakan anti korupsi, pencegahan korupsi yang didorong oleh Gubernur ini betul-betul seperti yang disampaikan oleh Pak Busrah, dia menjadi milik rakyat, menjadi milik masyarakat banyak, sehingga betul-betul bisa kita realisasikan, mengurangi, minimal saja mengurangi, apalagi sampai kita tetap optimis bahwa ini harus bisa diberantas. Oke, ke Pak Ganjar Bonaparta, ini namanya mirip Napoleon pemirsa Kompas TV. Turunan sedikit. Ya, singkat closing statementnya Pak. Gini, pemberantasan korupsi itu kerja bersama. Ya. Kenapa? Karena yang dirugikan bersama. Lalu kalau kita berantas, juga kita mengejar tujuan bersama, ya, kesejahteraan rakyat dan negara. Nah, sehingga momentum yang ada sekarang, misalnya lewat lahirnya Pergub itu harus dijadikan senjata untuk bersama-sama melangkah, ya, menghasilkan NTB yang lebih baik. Nusa Tenggara Barat yang lebih baik adalah Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak. Ya, terakhir Pak Busro, closing statement terkait diskusi kita malam ini, tadi juga agenda dan harapan ke depan di NTB. Jadi sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK itu selalu kami ambil hikmahnya, mutiara hikmahnya dalam bentuk kami lakukan kajian secara komprehensif dengan pendekatan lintas disiplin ilmu dengan sejumlah pakar. Banyak simpulan, salah satunya ialah simpulan besarnya korupsi itu memiskinkan rakyat.
memiskinkan ekonomi, tapi juga berdampak pada pemiskinan di luar bidang ekonomi. Dan ini dilakukan oleh sejumlah koruptor yang semakin merata di berbagai lintas organisasi-organisasi politik. Namun demikian, kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh KPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang itu kami sosialisasikan ke pemerintah pusat dan daerah, bahkan juga ke DPR, ke aparat penegak hukum yang lain. Nah, pucuk dicinta ulam tiba. Ternyata direspon oleh Gubernur NTB lewat Pergub tadi. Dengan kata lain, Pergub ini bukan saja dia merespon pentingnya pencegahan korupsi di wilayah ini, yang mudah-mudahan menjadi legasinya, warisannya gubernur dan jajarannya, tapi juga warisan dari rakyat NTB, masyarakat sipil dan sebagainya. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia, dan ketika nanti ada parameter-parameter yang bisa kami peroleh, kami petik, dan parameter menunjukkan bahwa program ini bisa menjadi contoh untuk provinsi lain, tidak tertutup kemungkinan, terbuka luas. KPK akan melakukan kajian, bisakah legacy yang diwariskan oleh NTB dan dukungan masyarakat sipil, masyarakat beragama di sini itu menjadi contoh di provinsi lain. Nah, kami tunggu, sekaligus kami mendorong karena memang fungsi pencegahan menjadi sangat penting, ya. Selain penindakan yang sulit untuk dikurangi, ya. Apalagi ditinggalkan nggak mungkin karena korupsi ini peternak ya. Ada peternak koruptor ini jalan terus ya. Sekali menetas itu banyak banget. Ya. Tapi Mas Ganjar tadi kan kita nggak bisa pesimis, harus lebih optimis. Pak, ya? Koruptor itu optimis, masuk kita pesimis. Harus di atas mereka lah. Tapi tujuannya satu, ikhlas lah, kemanusiaan yang transendental, yang ilahiyah. Oke, ya mudah-mudahan harapan kita semua ini ya bisa NTB yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik. Ya, tanpa korupsi. Pemirsa Lombok Pos TV, tadi harapan-harapan kita tentunya mudah-mudahan saja bisa segera ada kondisi yang lebih baik. Jangan sampai, tapi ada hal yang penting, catatan penting buat Gubernur NTB dengan kalau sudah bersedia menandatangani Pergub, tentu bersedia juga untuk menjadi pemimpin panglima melawan korupsi di NTB dan tentu menggerakkan semua pihak agar mencegah korupsi. Jangan sampai ini hanya menjadi macan kertas dan hanya menjadi contoh dokumen, bukan contoh praktek. Kita akan ketemu pada episode sorotan redaksi selanjutnya. Saya Nasib Ikromam beserta seluruh kru yang bertugas. Wassalam, sampai jumpa. Terima kasih, Pak.